Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang dihadir? Hadir. Oke, saya cek satu-satu dulu ya. Marcella, Siti Safira. Oke. Nah, sebelum kita mulai materi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Silakan Keti, Agus, dipimpin dulu doa. Baiklah, sebelum kita memulai mata kuliah pada hari ini, adalah kita berdoa dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Kalau misalnya kita melihat dari gambar ini, kira-kira penyakit apa yang bisa digambarkan dari gambar ini? Asam urat. Oke. Lalu selain asam urat, kira-kira apa lagi? Osteoporosis. Osteoporosis. Oke. Selain asam urat, osteoporosis. Selain pegalinu, kira-kira ada lagi yang bisa ditarik dari gambar ini? Ya, dari gambar ini deh. Kira-kira ada penumpukan di sini. Nah, kira-kira lebih cenderung kemana? Asam urat atau persendian? Ada manifestasi klinik di persendian. Kira-kira mengarah kemana? Sakit persendian atau asam urat kembali kuat? Oke, berarti untuk hari ini topik kita adalah yang pertama dengan herbal untuk hiperuricemia, yaitu penelaahan dan mengevaluasi jenis-jenis terapi pada hiperuricemia. Yang ketiga, menelaah dan mengevaluasi obat herbal untuk hiperuricemia. Yang keempat terakhir yaitu mengevaluasi dan merancang sediaan obat herbal. Nah, ingat ini termasuk dari bagian dari mata kuliah pengembangan obat herbal. Kalau kita berbicara tentang asam urat, pasti yang ditunjukkan di awal-awal kaki. Kenapa kira-kira deh? Ada apa dengan asam urat sehingga kita harus menampilkan kaki? Kenapa sih harus kaki yang ditampilkan? Kenapa bukan tangan? Kenapa bukan kepala? Kenapa? Itu banyak persendian. Asam urat itu berbentuk kristal. Kristal pasti memiliki massa jenis, bobot jenis. Karena adanya pengaruh gravitasi, kristal akan terturun di bawah. Gambarnya seperti itu. Kenapa kalau misalnya berbicara asam urat, kenapa kaki yang pasti akan dibicarakan terlebih dahulu? Karena adanya efek pengaruh dari gravitasi, sehingga kristalnya akan turun ke bawah. Yang pertama, gambarannya kalau kita menggambarkan pembuluh darah, ketika melihat di tulang yang lurus, otomatis gambarnya akan seperti ini, gambar pembuluh darahnya. Gambaran pembuluh darah. Tapi kalau misalnya di persendian, ada banyak cabangkah ke sana? Di persendian pasti ada banyak cabang pembuluh darah di situ. Namanya persendian pasti ada banyak cabang pembuluh darah. Nah, ketika kita melihat cabang, pasti alirannya gini kan? Karena di persendian banyak cabang-cabang pembuluh darah, sehingga dia adalah manifestasi klinisnya asam urat pasti di persendian, terutama di bagian-bagian gabungan pertemuan antar tulang. Nah, saya lihat di sini asam urat merupakan produk akhir dari metabolisme purin. Nah, dalam keadaan normal pasti akan terjadi keseimbangan antara pembentukan dan degradasi purin serta kemampuan ginjal dalam mengekspresikan asam urat. 67%
67% asam urat akan dikeluarkan lewat urin. Sisanya ditahankan, itu akan mempertahankan sisanya atau masih dikeluarkan? Pasti akan berusaha dikeluarkan. Jadi sisanya dikeluarkan oleh siapa? 33% asam urat akan dikeluarkan oleh lewat feses. Nah, kalau misalnya jumlah intake makanan yang mengandung urin terlalu tinggi, otomatis ini pun tidak akan bisa mampu mengeluarkan seluruh asam urat yang ada pada tubuh. Pasti orang-orang akan bertanya, hiperurisemia go, hiperurisemia go. Kira-kira titik merahnya di mana? Hiperurisemia terjadinya peningkatan konsentrasi asam urat serum yang konsentrasinya lebih besar dari 7,0 dalam darah. Coba bedakan dengan gout. Kalau gout apa? Spektrum penyakit yang meliputi berarti ini bagian dari gout. Hiperurisemia ditandai dengan adanya topi. Topi itu apa? Benjolan yang berisi deposit kristal monosodium urat. Pernahkah kalian melihat gambar kaki yang ada benjolan-benjolan banyak sekali? Di tangan ada benjolan-benjolan banyak sekali persendiannya. Nah, itu berarti sudah mengarah ke gout. Ekspresinya tadi saya jelaskan 67% melalui urin, sisanya 33% melalui saluran gastrointestinal atau melalui feses, dibuang lewat feses. Nah, di sini lihat faktor-faktor yang dapat memicu. Yang pertama pasti terkait dengan berat badan ya, kalau dua jumlah alkohol yang dikonsumsi, tiga tingginya asupan makanan yang mengandung urin, yang keempat pasti adanya gangguan ginjal. Gejala meningkatnya kadar asam urat. Nah, berdasarkan tingkat keparahannya itu dibagi menjadi 4 stadium. Bukan hanya kanker saja yang ada stadium D. Ibaratnya asam urat pun juga ada stadium. Yang tahap awal ditandai dengan naiknya kadar asam urat dalam darah. Normalnya tadi berapa? Normalnya kadar asam urat 7,0. Ya, ditandai dengan adanya peningkatan asam urat itu masih masuk di stadium 1 atau tahap asimptomatik. Yang kedua, tahap akut. Mulai muncul serangan-serangan sendi. Nah, kalau misalnya kalian sudah merasa ada persendian yang sakit, nah silakan segera cek di awal deh, jangan sampai terjadi manifestasi klinik yang makin parah. Pasti sudah ada serangan radang sendi disertai dengan rasa nyeri. Yang ketiga, tahap interkritikal, di mana secara klinik tidak muncul tanda-tanda akut, tetapi proses kerusakan sendi masih terus berlangsung secara progresif. Kalau makin parah akan terjadi pengeloposan. Gambaran seperti itu deh. Kalau sudah masuk ke tahap 4, tahap kronik, pasti mulai terbentuk trofi. Apalagi trofi? Pembentukan benjolan manifestasi klinik dari kristal monosodium urat. Pasti akan muncul benjolan di persendian. Terbentuk topi dan frekuensi serangan semakin sering. Kita pasti harus memperhatikan apa? Jenis makanan. Semua penyakit pasti berasal dari makanan. Makanan banyak mengandung lemak, ujung-ujungnya apa? Pasti akan meningkatkan kolesterol. Makanan mengandung banyak urin, kacang-kacangan,
ikan, daging sapi, unggas, jamur, bayam, kemang kol, buncis. Nah, ini harus kalian perhatikan kalau sudah sering muncul rasa nyeri di persendian, harus dikurangi. Nah, sini ada peringatan yang paling bawah. Kalau misalnya muncul nyeri pada sendi, jangan langsung dipijat. Pijatan pada sendi yang ada asam urat bukannya meredakan keluhan nyeri. Yang ada apa? Justru nyeri akan menjadi semakin parah. Kenapa bisa seperti itu? Kalau ada nyeri sendi, jangan langsung dipijat. Nah, inilah gambaran kristal asam urat yang ada pada darah. Gambarnya seperti apa itu? Tajam tidak kira-kira? Iya. Tajam tidak. Jadi caranya bagaimana kalau kita mengalami nyeri sendi? Solusi yang paling bagus apa? Untuk mengatasi nyeri sendi, ini bisa dikatakan jangan dipijat. Jadi langkah yang bisa diambil apa kira-kira? Ambil handuk hangat, nanti kompres. Apalagi kalau sudah ada benjolan seperti itu, dipijat enak. Tapi setelah dipijat pasti akan makin sakit. Karena apa? Ketika dipijat otomatis asam urat yang tertumpuk di lokasi akan bergeser ke sana kemari di persendian. Nah, pertama hanya menumpuk di persendian, hanya menumpuk di sini. Jika kalian pijat, mereka akan melebar. Ini persendian. Ya pasti akan pertama menumpuk di ini. Seperti gambar di awal tadi, gambar kedua. Dia muncul manifestasi asam urat di sini. Tapi kalau makin lama, dia makin menyebar. Stadium 3, rasa nyeri sudah hilang, tapi akan terjadi kerusakan sendi yang secara progresif. Akan terjadi secara terus-menerus, sendinya akan semakin rusak. Nah, oke, dari sini sudah jelas? Jelas. Untuk terapi farmakologinya, kita bisa menggunakan colchicine, bisa menggunakan AINS atau NSAID, antiinflamasi non-steroid. Kita bisa dikatakan apa? Lalu kemudian bisa menggunakan uricosuric, contohnya rebenesin dan sulfitrazole, dan yang terakhir allopurinol. Nah, di sini sebagai tambahan saja, kebanyakan yang digunakan untuk mengatasi asam urat apa? Nah, dari sini salah satu tanaman yang bisa digunakan sebagai pengobatan asam urat pertama cengkeh. Di mana kandungan kimia dari cengkeh itu ada eugenol, flavonoid, triterpenoid, sesquiterpen, dan juga kegunaannya bisa digunakan sebagai obat untuk sakit gigi, nyeri akibat demam, radang lambung, mencegah ejakulasi dini maupun penurunan kimia kadar asam urat. Secara empiris kita bisa melihat di sini menggunakan 10 lembar daun cengkeh direbus dengan 2 gelas air sampai tersisa 1 gelas. Empiris tidak digunakan sebagai obat asam urat. Pasti kita akan melihat cek apakah sudah ada penelitian-penelitian yang terkait dengan asam urat terhadap ini. Nah, pasti ada. Di sini dalam penelitian yang dilakukan oleh POS telah diketahui bahwa senyawa flavonoid memiliki aktivitas untuk menghambat kerja enzim xanthine oksidase sehingga pembentukan asam urat menjadi terhambat. Berikutnya selain tanaman cengkeh, apa ini? Lampsosipon spicicatus atau saya katakan kumis kucing. Nah, di
di sini dia memiliki kandungan kimia. Yang pertama, ortosifon, zat sama, minyak atsiri, minyak lemak, saponin maupun saponin. Nah, di sini kegunaannya, menurut Lukmana, daun kumis kucing mengandung ortosifon yang bermanfaat untuk mengatasi batu ginjal dan juga memberi manfaat sebagai diuretik bagi penderita hiperurisemia. Karena apa? Dapat meningkatkan ekspresi dari urin. Nomor apa ini? Gambar rimpang-rimpangan. Apa itu rimpang apa? Kayak galangan, atau bisa dikenal dengan nama kencur. Nah, berikut kandungan kimianya. Ada ester etil parametoksitransinama, ada asam parametoksitransinama, ada asam transinama, ada asam parakumarat, ada borneol maupun damperna. Nah, di sini menurut Joko, rimpang kencur memiliki sifat analgesik sehingga bisa dimanfaatkan untuk mengurangi rasa nyeri yang diakibatkan oleh tingginya kadar asam urat dalam darah. Jadi bukan hanya cengkeh saja yang menurunkan, tapi dengan kombinasi beberapa tanaman itu bisa meningkatkan apa? Meningkatkan aktivitas dari pengobatan herbal dalam mengatasi penyakit. Di sini untuk mengatasi apa? Asam urat. Kalau kita menggambarkan secara obat sintetis, pasti konsumsinya apa di sini? Urinol. Kemudian apa lagi? Sebagai diuretik, saya menggunakan ACT. Baru? Nah, sebagai analgesik bisa menggunakan asam mefenama. 3 obat yang kalian konsumsi setara dengan gambarannya menggunakan 3 tanaman yang kalian konsumsi. Tujuannya sama, 1 mengatasi asam urat, 2 meningkatkan ekspresi urin, 3 mengurangi rasa nyeri pada persendian. Otomatis kita harus memiliki apa? Rancangan untuk sediaan herbal. Bisa dirancang sebagai apa saja? Yang pertama, ada sediaan salep herbal. Yang kedua, kapsul. Yang ketiga, sirup. Yang keempat, minyak balur. Yang kelima, aromaterapi. Ada apa ini? Higienik herbal, ada jamu celup, ada balsem, ada humidifier, dan juga ada bibir. Nah, kita sudah mendapatkan gambaran rancangan untuk sediaan herbal seperti ini. Apakah langsung kita bikin salep? Tidak. Kita harus mempelajari terlebih dahulu. Ada tanaman apa saja di sini? Ada cingkeh, ada kumis kucing, ada kencur. Cocok tidak pakai salep? Asam urat tempatnya di mana? Di persendian, pembuluh darah. Kalian kasih salep itu. Nah, oke. Kedua, kapsul bisa tidak? Bisa. Bisa. Oke, berarti kita sudah punya rancangan 1. Pertama, kapsul. Oke. Sirup bisa? Bisa, sirup. Oke, 2 rancangan. Bisa juga digunakan dalam bentuk sirup. Ada minyak balur. Bisa tidak minyak balur? Ada cincin. Ada kencur. Bisa sebagai minyak balur.
Jadi bisa dalam mengatasi nyerinya saja. Jadi gosok. Tapi maksimal tidak. Tidak. Nanti lewat. Aromaterapi. Dia masuk aromaterapi. Dia masuk. Oke. Candy herbal. Bisa. Candy herbal. Oke. Candy herbal. Yang mencelup bisa? Bisa. Oke, yang mencelup. Apalagi di situ? Humidifier. Tahu nggak humidifier? Tidak. Yang diuapkan pakai mesin, kita kasih masuk cairan ke dalam. Tidak. Tidak bisa. Kita sama-sama desa, jangan terlalu gesit kamu. Yang pakai alat warna putih, tidak bisa masuk cairan, kasih nyala. Mau keluar. Nah, Tidak bisa. tidak bisa. Oke, pil bisa tidak? Bisa. Nah, pil di sini. Oke, sekarang kita lihat kapsul. Bisa digunakan sebagai rancangan untuk obat asam urat. Bisa. Tapi kapsul biasanya ditujukan untuk apa? Ini rasanya pahit ya. Iya. Pahit, cengkeh pahit. Tumis kucing pahit sekali. Tumis kucing. Kencur pahit. Tidak pernah minum beras kencur morning. Jadi sangat hangat kan. Makanya bukan pahit macam apa? Protowali. Pahit. Nah, jauh kan. Nah, berarti kita bisa merejek ini. Kapsul rata-rata digunakan untuk pengobatannya. Biasanya pahit, perlu dibungkus. Sirup bisa? Belum bisa. Ada anak kecil yang asam urat. Pertanyaan di situ. Kembali lagi, kita punya rancangan sirup. Sirup untuk mengatasi asam urat. Ini opa mau disuruh minum sirup. Opa, kenapa minum sirup ini opa? Untuk mengatasi asam urat. Kenapa? Kandungan sirup bla 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 bla. Nah, opa suruh tua. Ya masuk akal tuh, kasih sirup. Kecuali targetnya kita adalah anak-anak, oke, kita rancang dalam bentuk sirup. Jadi dalam merancang suatu strategi untuk sediaan herbal, rancangannya jangan cuma asal-asal. Oh, ini bisa tidak. Kita lihat pasiennya ini siapa. Kalau batuk, oke, anak kecil juga batuk. Kalau dewasa batuk, tapi anak kecil lebih banyak batuk. Suka bermain di luar, suka makan es krim, suka makan di luar rumah. Nah, kita bisa merancang dalam bentuk sediaan sirup. Nanti ini coret, candy herbal. Nah, opa-opa suruh gigi ongkong masih kasih candy, mari bilang semua lebih tinggi. Ya, otomatis coret. Yang mencelup bisa. Oke. Pil bisa? Bisa tidak? Kalau kita berbicara cengkeh pasti mengandung minyak asli dalamnya. Kalau menggunakan pil, otomatis bagaimana kalau mengandung minyak? Cengkeh, kencur, limpang-limpangan otomatis pasti banyak mengandung minyak warna. Cengkeh minyak-minyaknya juga banyak. Kalau kita menggunakan pil ini keras atau lombok? Keras. Kalau terlalu banyak minyak, nah otomatis tidak akan bisa kayak keras. Otomatis ini juga akan dicoret. Nah, ketika sudah melihat ada 5 pilihan, kita cek lagi targetnya siapa ini? Orang tua, remaja, anak-anak. Jadi kesimpulan yang pertama, hiperuremia yaitu apa?
terjadinya Peningkatan konsentrasi asam urat. peningkatan konsentrasi asam urat serum yang konsentrasinya lebih dari 7,0 di dalam darah. Yang kedua, terapinya ada dua, bisa farmakologi maupun non farmakologi. Secara farmakologi memang bisa dikatakan efektif, tapi apa? Menimbulkan banyak efek samping, sehingga apa? Banyak orang yang beralih menggunakan sediaan obat tradisional. Yang ketiga, daun cingkeh baik secara empiris maupun berdasarkan bukti-bukti ilmiah mampu menurunkan kadar asam urat. Hal ini juga dapat dikombinasi dengan daun kumis kucing maupun timpang kencur yang tujuannya pertama untuk meningkatkan ekskresi urin atau bersifat sebagai diuretik dan juga bersifat untuk mengatasi nyeri sendi atau bersifat sebagai analgesik. Yang keempat, rancangan sediaan herbal yang bisa digunakan. Otomatis perlu diperhatikan apa? Targetnya siapa? Disesuaikan. Kalau targetnya anak-anak, kita harus menyesuaikan produk apa yang bisa kita kembangkan. Jadi bukan hanya obat-obatan kimia saja yang bisa dalam bentuk sirup, tapi dari bahan alam pun bisa dalam bentuk sirup. Contohnya apa yang pernah ada? Pernah dibuat sirup buah naga, sirup buah jambu. Untuk apa? Mengatasi batuk. Sampai sekarang ada pun ekstrak yang dijual ini untuk mengatasi TB, demam berdarah. Dia langsung ambil ekstrak dari buah jambu biji. CD namanya. Kalau di Jawa sudah ada itu. Jadi gambarnya sekarang obat herbal pun sudah bisa bersaing dengan obat-obatan sintetis. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Sudah paham semua terkait dengan hiperuremia? Terkait dengan obat-obatan yang bisa digunakan mengatasi hiperuremia? Sediaan yang bisa digunakan apa? Sudah? Harus perhatikan juga terkait dengan apa tadi pasiennya ya. Oke, kalau ada pertanyaan di sini, saya ucapkan terima kasih banyak. Ini merupakan tim pertama saya dalam meneliti asam urat. Kita menggunakan tanaman-tanaman bagus semuanya. Tidak ada yang tanaman yang sudah ada asam urat pun tanaman yang baru ditujukan untuk fighting back, maka tanaman baru ditujukan untuk asam urat. Nah, berarti untuk tugas minggu depan, pertama, cari penyakit-penyakit yang populer di daerah kalian. Yang kedua, cari pengobatan dengan menggunakan kombinasi beberapa herbal. Oke, berikutnya kaitkan keterkaitan nomor 1 dan nomor 2 secara empiris maupun secara penelitian. Bukti-buktinya ambilkan di situ nanti. Yang ketiga, yang terakhir, baru rancang sediaan obat herbal yang sesuai dengan inovasi kalian masing-masing. Dan dapatkan contoh penyakit apa, obat herbalnya apa, secara empiris, penelitian bagaimana, baru rancang sediaan obat herbal. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan di sini, insya Allah minggu depan kita ketemu langsung membahas satu persatu sesuai dengan kelompok yang ada. Oke, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.